Jadi kalau untuk sekolah berarti dari tingkat SD, SMP, SMA ya Pak? Iya, betul. SD, PAUD juga ada Mas. Oh, PAUD juga ada? Oh, PAUDnya juga ada. Nah, untuk saat ini TK, berapa Pak? TK. Jumlah ininya, siswanya? Jumlah siswanya itu keseluruhan ya, dari TK, SD, SMP, SMA itu ada 53 anak. 53 orang. Tapi yang tinggal di panti itu tinggal cuma 17. Soalnya kan yang 17 anak itu kan rumahnya jauh dari sekolah. Kalau diantar jemput itu orang tuanya yang repot. Orang itu tuanya jangkauannya untuk daerah Gunung Kidul aja? Nah, Gunung Kidul, tapi wilayah Gunung Kidul satu kecamatan luas loh Mas. Oh gitu. Oh luas. Terus itu punya ide, wah itu kalau nggak ada panti repot ini anak-anak kalau hujan. Terus kalau orang tuanya musim itu Mas, kalau hujan kan kalau daerah Gunung Kidul itu Tegal namanya, ke ladang itu loh. Nah itu kan repot nggak. Kadang anak nggak diantar, soalnya orang tuanya nyari nafkah. Nah untuk itu punya ide, wah ini harus mendirikan panti supaya anak-anak itu sekolah bisa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi inklusi, wabarakatuh. sekarang saya ini sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah ini saya bertemu dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Kinarno dari Gunung Kidul, Pak dari Kinarno, LKS Purworejo, LKS SLB Purworejo, Gunung Nah, Kidul, ini daerah apa? istimewa Yogyakarta Mas. Oh iya, daerah DIY. istimewa Yogyakarta. Ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Winarno ya. Ya, Oke, mudah-mudahan kita sambil nunggu penerbangan ya Pak. iya ini. Masih agak lama jadi kita ngobrol dulu ini. Nah ini Pak Win, ini kan kita sama-sama dari LKS. Kalau saya kan dari Netra Mandiri yang khusus menangani permasalahan tentang disabilitas netra. Nah sekarang Pak Win LKS-nya khusus di bidang apa Pak? LKS saya kan itu anak disabilitas, ketunaannya itu ada tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita. Itu tunagrahita yang istilahnya intelijennya rendah itu loh. Oh, gitu. Tunagrahita itu intelijennya rendah, IQ-nya rendah. Terus itu dulu ada autis juga, tapi sekarang sudah pindah. Dulu autis juga ada dua, sekarang pindah di Jakarta. Ya, artinya LKS-nya menangin ragam disabilitas ya Pak? Ya, betul. Nah, ini mungkin kita bisa sharing-sharing nih teman-teman. Jadi kalau di kami Pak, di Palembang itu khusus disabilitas netra, termasuk SLB, pantinya juga memang kami khusus netra. Oh, seperti Yakatunis itu di Nah, Jogja. seperti Yakatunis di Yogyakarta. Nah, Oh, mungkin ini Bapak kan gabung ya Pak antara disabilitas yang tunarungu, tunaraksa, yang mental juga ada Ya, Pak? mental Enggak, belum ya? ada, enggak. Enggak, yang Ya, sampai cuma grade itu ya? inteligensi rendah itulah. Oh iya. Tunagrahita, Tunagrahita ya. klarifikasinya itu. Nah, berarti di satu panti digabung dengan semua disabilitas itu bagaimana Pak? Kalau ini khususnya yang mungkin saya ingin tanyakan tuh tentang pola pendidikan tunanetranya Pak. Ya, pola pendidikan tunanetra kan ada gurunya sendiri. Oh jadi untuk Khusus ada ada khusus gurunya tunanetra. sendiri. Tunarungu wicara itu ada gurunya sendiri. Tunagrahita ada gurunya sendiri. Tapi untuk tempat tidur makan jadi satu di situ. Maksudnya satu ruangan di sekat-sekat itu. Yang putri ada kamar sendiri, yang putra ada kamar sendiri. Oh gitu. Tapi nggak pernah ribut Pak? Ya dulu kalau biasanya ribut itu kalau murid baru. Murid baru kan belum bisa menyesuaikan situasi lingkungan situ toh Mas. Jadi biasa ribut itu. Tapi kalau sudah lama di situ ya 1 tahun 2 tahun sudah bisa menyesuaikan lah dengan keadaan situ. Oh gitu. Ya. Itu konsepnya sekolah Pak? Sekolah. Sekolah dan panti? Sekolah kan. Sekolahnya SLB. ya? SLB. SLB apa namanya Pak? SLB Purworejo itu yayasan. Oh yayasan. Yayasan. Bapak selaku ketua LKS-nya? Saya Ketua yayasan? di sana guru dan pantinya mengampu Mas. Oh, jadi Bapak mewakili. Kalau gitu di ya? SLB saya guru. Jadi kalau untuk sekolah berarti dari tingkat SD, SMP, SMA ya Pak? Iya, betul. SD, PAUD juga ada Mas. Oh, PAUD juga ada? PAUDnya juga ada. Nah, untuk saat ini TK, berapa Pak? TK. Jumlah ininya, siswanya? Jumlah siswanya itu keseluruhan ya dari TK, SD, SMP, SMA itu ada 53 anak. 53 orang. Tapi yang
yang tinggal di panti itu tinggal cuma 17. Soalnya kan yang 17 anak itu kan rumahnya jauh dari sekolah. Kalau diantar jemput itu orang tuanya yang repot. Orang Itu tuanya jangkauannya untuk daerah Gunung Kidul aja? nah, Gunung Kidul, tapi wilayah Gunung Kidul satu kecamatan luas loh Mas. Oh gitu. Oh luas. Terus itu punya ide, wah itu kalau nggak ada panti repot ini anak-anak kalau hujan. Terus kalau orang tuanya musim itu Mas, kalau hujan kan kalau daerah Gunung Kidul itu Tegal namanya, ke ladang itu loh. Nah itu kan repot nggak? Kadang anak nggak diantar, soalnya orang tuanya nyari nafkah. Nah untuk itu punya ide, wah ini harus mendirikan panti supaya anak-anak itu sekolah bisa nyaman, terus bisa berangkat terus. Kalau yang dekat-dekat nggak masalah itu bisa pulang. Bisa pulang. Nah ini kalau untuk ininya Pak, komunikasi ya. Ini kan ada anak tunanetra, ada tunarungu, dan yang lainnya itu ada kendala nggak Pak? Kalau awal-awal mungkin agak ada kendala Mas, tapi kalau sudah berbaur lama enak Mas. Sudah saling pengertian ya Pak? Saling pengertian, iya. Oh gitu. Enak sudah. Untuk yang tunanetra ada berapa orang Pak? Yang tunanetra yang ada di panti 3 orang. 3 orang. Itu usia berapa Pak? Usianya itu Tentang usianya? Usianya tuh 16 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang masih TK. Oh, ada yang Kalau TK. yang TK itu karena dekat dengan sekolahan jadinya nggak di panti. Oh gitu. Nah, kalau jam sekolah diantar. Itu mereka belajar sendiri-sendiri ya Pak? Yang tunanetra? Ya tunanetra, gurunya tunanetra. Oh tunanetra Khusus, juga. Dulu waktu merekrut guru itu juga mengambil yang sesuai dengan jurusannya. Sudah ada SGPLB atau PLB dari UNJ itu. Universitas di Karangmalang itu loh, di Jogja. UNJ itu kan ada jurusan PLB. Kalau dulu SGPLB itu ada jurusan A khusus anak tunanetra, B anak tunawicara, C anak tunagrahita itu yang akhirnya lemah atau kurang. Oh, jadi kata Bapak bilang tadi usia 16 sama 19 tahun itu. Oh, yang aktif di panti. Oh, yang tinggal ini apa? Tinggal di panti. Tingkat SMP, SMA. Itu tingkat SMA semua. Oh, tinggal semua berarti udah dewasa ya, Pak? Oh, sudah dewasa. Itu sudah Mas. Sudah laku istilahnya ngorjennya itu sudah laku, sudah sering dipanggil orang punya hajatan, ada khitanan, mereka udah punya keterampilan. Bisa tuh cari uang lah istilahnya. Kalau di sana dikasih keterampilan apa Pak kalau untuk tunanetra Pak? Tunanetra ya itu sama pijat, terus itu musik, terus ya itu sementara itu kalau tunanetra. Nah tadi kan ketika di panti mereka diberikan keterampilan. Nah setelah selesai sekolah berarti nggak ada hubungan lagi dengan panti Pak? Ya tapi sekolah itu masih istilahnya mantul lah. Kalau mantu mereka itu gimana sudah bisa mandiri atau belum? Oh gitu. Kalau belum bisa mandiri ya ada yang ada bantuan ini lagi. 2 orang itu udah bisa Ya itu bisa ngibot, bisa nyanyi. Oh, itu kalau mereka nerima job selagi masih di panti itu mereka kontribusinya nggak untuk? Nah itu Mas sering dia kan kendaraannya itu mobilnya kan kalau dia sendiri kan perlu diantar Mas. Kebetulan SLB saya itu punya mobil sendiri. Jadi kalau ada job-job itu misalnya soundnya juga dari SLB. Kan tempat saya SLB itu ada punya sound lengkap lah. Nah, itu sound sama equip ngorjen penyanyinya yaitu tunanetra itu. Tetap difasilitasi. Difasilitasi dari sekolah. Soalnya kan di panti loh hidupnya. Itu pantinya itu punya pemerintah atau Yayasan Purworeharjo. Oh, yang masuk sekolahnya. Sekolahnya berarti swasta ya? Swasta. Tapi kepala sekolahnya juga negeri, gurunya juga negeri ya. Karena ada bantuan. Nah, kalau dari ini, Pak, selain dari yayasan, perhatian dari pemerintah Gunung Kidul gimana sih, Pak? Kalau secara umum, Pak? Yo, bagus. Sementara bagus sekarang. Untuk itu dari pemerintah kan ada permakanan juga tuh. Bantuan permakanan. Itu juga. Terus bantuan-bantuan lain, Pak, misalnya. Ya, kalau yang masih sekolah ya ada fasilitas ATK, ada baju, ada tas, ada sepatu. Terus nggak dipungut biaya sekolah. Ya.
menurut Bapak nih, ini kan biasanya kan kalau pemerintah Pak, seringkali memberikan bantuan itu kan dalam bentuk barang ataupun makanan ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, sejauh ini bantuan untuk kemandirian tunanetra itu, misalnya dari akses pekerjaan, artinya kan kita kan kalau dari yayasan itu kan mengharapkan mereka setelah keluar dari panti, setelah belajar, mereka kan mandiri ya Pak. Iya. Nah, artinya kan mereka nggak terus-terusan bergantung kan, nggak terus dibantu. Nah, kalau dari sisi itu ada nggak Pak peluang mungkin kerja atau kesempatan-kesempatan lain yang difasilitasi oleh pemerintah selain dari bantuan makanan tadi? Nah, ya keadaan yang saya alami ini ya, yang saya tahu itu pemerintah memberikan itu loh sejenis seperti magang. Nah, seperti magang itu misalnya latihan pijat, terus magang nyuci mobil, cuci motor di tempat cucian itu kerjasama. Terus diusahakan besok setelah keluar sekolah itu bisa mandiri, bisa cari duit sendiri, bisa ikut Tapi sendiri. mereka kalau setelah berarti harus lepas Pak ya? Nggak Ya. difasilitasi, dikasih tempat atau bagaimana enggak? Ya cuma istilah mencarikan tempat itu sana yang ada lowongannya. Dijadikan sama pemerintahnya Pak? Oh bukan, itu dari sekolahan. Kadang ya dari sekolah ya? Dari sekolah yang Bukan dari pemerintahnya, bukan? bukan. Artinya kan Mak gini, kan kendala kalau kemarin itu kan ketika kita pertemuan antara LKS kan pembahasan tentang tunanetra itu sedikit sekali Pak. Kemarin kan lebih banyak. Iya, Nah, kemarin hampir nggak ada tuh ya kemarin. Iya, hampir nggak ada. Kan? Artinya kan saya butuh teman-teman sharing nih. Kendala kalau di daerah lain itu kan yang jadi kesulitan itu orang seringkali bingung Pak. Apa sih keterampilan yang bisa dilakukan tunanetra? Nah, maksud saya di tempat Bapak selain masak, musik, ada nggak gambaran-gambaran keterampilan yang bisa dilakukan oleh teman-teman tunanetra di sana, Pak? Ya itu pijat, musik, ya ada pertanian, tapi pertanian kalau tempat saya dikhususkan tunagrahita ringan. Pertanian saya SLB saya sebagai SLB sekolah penggerak kebetulan. Nah itu terus tempat saya itu kan istilahnya maskotnya itu pertanian kan daerah gunung. Nah itu nanam bawang merah, nanam cabai itu, terus itu difokuskan bagi yang tunagrahita. Ya itu Pak, jadi kan kalau termasuk di daerah saya ya Pak, kalau bantuan-bantuan itu ya kalau misalnya lebih banyak ya kayak bantuan-bantuan untuk kemandirian dalam bentuk ya, tongkat Ya. diberikan, terus juga mungkin apa Buku-buku ya, braille. sebenarnya kalau untuk tunanetra sih sebenarnya kita kan nggak ada masalah Pak untuk berjalan kemandirian. Kalau tongkat itu kan kemarin diberikan tongkat sensor yang suara ya Pak, tongkat adaptif lah. Nah itu sebenarnya kalau di tempat kami juga nggak terpakai Pak sebenarnya. Artinya kan kita kan lihat bantuan pemerintah tuh merasa kadang kurang efektif. Kadang mangkrak. Nah, mangkrak. Jadi kan kalau bahasanya kan ya ini ya nggak jalan ya Pak ya. Nah, jadi apa kita juga kan mengeksplor Pak. Kalau misalnya kemarin kan ada apa dari Abah Dindin ya. Abah Dindin kemarin itu kan ada keterampilan. Saya berpikir Pak, apa sih yang bisa dilakukan keterampilan itu untuk teman-teman tunanetra? Banyak kan orang tuh bingung Pak, apa yang dilakukannya. Yang ada selama ini kan tidak jauh dari pijit musik. Nah gitu. Apakah semuanya berbakat di situ? Iya. Makanya saya pengen mengeksplor kira-kira apa sih ini yang bisa dilakukan lagi gitu untuk teman-teman tunanetra di sana gitu. Gitu Pak. Tempat ya sekolah kami ya itu sementara itu yang masih bahas itu ya Pak ya? Iya ya soal yang tunanetra. Karena juga belum terlalu banyak juga ya Pak. belum terlalu banyak ya, tunanetra masih 2 orang ya Pak. Yang aktif di panti. Oke. Nah menurut Bapak apa sih harapan Bapak nih ke depannya? Ya ke depannya itu sekolah kami itu bisa melayani seluruh anak berkebutuhan khusus itu ya, yang nantinya anak berkebutuhan khusus itu setelah tamat dari sekolah itu bisa mandiri, bisa nggak menggantungkan hidupnya dari
orang lain. Iya. Itulah. Iya, artinya kemandirian disabilitas itu menjadi prioritas ya Pak? Iya. Oke. Soalnya nggak selamanya akan ikut orang tua terus, nggak selamanya akan ikut saudaranya terus. Bapak ngajar di sana ngajar apa Pak? Saya tunarung bicara. Oh ngajar tuh JBI Bapak ya? Tunarung bicara. Ini Bapak juru bisa ini bahasa isyaratnya? Saya yang bahasa oralnya kan kalau bahasa isyarat itu kalau sudah selesai dari sekolah kan yang bisa menerima bahasa itu orang-orang tertentu. Tapi kalau di tempat kami diutamakan itu bahasa yang nanti setelah lulus dari sekolah bisa diterima di masyarakat. Umpamanya tetap bisa berkomunikasi Pak. Makan. Ya, Pak? Makan. Ini dilihatkan mulutnya sama mukanya. Jadi setelah jadi masyarakat kan tahu makan, minum, tidur, bekerja. Jadi waktu bicara sama anak tunarung bicara harus berhadapan-hadapan, jangan membelakangi. Siap. Anak nggak tahu kalau dibelakangi. Itu bicara apa? Kalau kami nggak bisa berteman Pak dengan tunarung Pak. Karena itu tunarung nggak bisa. Kita nggak bisa komunikasi Pak. Ya mereka butuh gerakan, yang mereka nggak melihat ya. Nggak bisa suara. Bapak basicnya pendidikannya ini Pak, bidang apa? Pendidikan. Saya dulu di XGPB, di XGPB itu 2 tahun program D2 itu loh, itu mengambil tunarung wicara. Di sana udah lama Pak? Sudah 2006 sampai sekarang. 2006, udah lama juga. Oke Pak, terima kasih Pak Winarno, itu tadi bintang-bintang kita dengan Pak Win. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kapan-kapan saya bisa main di sana ya Pak. Ya. Bapak juga kalau ke Palembang main Pak ke tempat kami di Yayasan Insya Allah Mandiri. nanti bisa main. Itu perbincangan saya dengan Pak Win tadi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih.